Selamat pagi, saya Putu Wihartono. Kita ketemu lagi di Wihartono Media. Hari ini adalah tanggal 30 Mei 2020. Jika Anda adalah seorang siswa ataupun seorang guru, ini adalah akhir dari semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Tidak terasa, setengah bahkan lebih dari semester ini setelah kita lewatkan dengan melakukan pembelajaran dari rumah. Ini karena kita harus berpartisipasi aktif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ini adalah hal yang baik bagi kita sebagai seorang manusia, sebagai sebuah negara. Tetapi sebagai pendidik dan peserta didik, tentunya ini bukan sesuatu yang menyenangkan bagi kita, di mana kita tidak bisa bersekolah lagi seperti biasa, kita tidak bisa bermain lagi bersama teman-teman, bercanda dan sebagainya. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Saya pribadi sebagai seorang guru mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh siswa dimanapun kalian berada, telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran melalui online menggunakan berbagai fasilitas yang ada saat ini. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat sebagai seorang pendidik karena telah meluangkan waktu, meluangkan kemauan untuk membuka pikiran, belajar menggunakan sesuatu yang baru agar roda pendidikan tetap berputar pada masa pandemi ini. Sekali lagi, sebagai seorang pribadi, saya mengucapkan terima kasih. Di akhir proses pembelajaran pada semester ini, saya berpesan kepada seluruh siswa dimanapun kalian berada. Kalian belajar saat ini adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di abad 21. Apa itu persaingan di abad 21? Kalian bisa lihat sekarang teknologi sangat mendominasi. Banyak peluang-peluang baru yang terbuka dan akan banyak juga peluang-peluang lama yang tertutup. Jadi silahkan kalian belajar, jangan hanya berhenti belajar di sekolah saja. Silahkan belajar sebanyak-banyaknya, isilah diri kalian dengan bekal-bekal yang mampu membuat kalian bertahan dan bersaing dan tetap eksis di abad teknologi ini. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, pada era sekarang ini, kalian dituntut untuk bisa berpikir kritis. Nah, itu tentunya tidak bisa dikerjakan dalam satu malam. Kalian harus berlatih, dan berlatih. Yang kedua, kalian harus menguasai yang namanya media atau teknologi, agar kalian bisa tetap eksis karena ini adalah era teknologi. Dan sehingga akhirnya yang ketiga, kalian memiliki kemampuan sebagai seorang problem solver atau seorang yang tampil memberikan solusi atas berbagai masalah yang kalian hadapi di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi silahkan belajar apapun itu yang bermanfaat bagi masa depan kalian. Silahkan pelajari teknologi. Kita tidak bisa menghindar sekarang dari teknologi. Kemudian pesan saya yang terakhir adalah tidak lama lagi kita akan diperhadapkan dengan new normal. Sekali lagi, saat ini kita sering mendengar istilah new normal dari pemerintah. Kita akan diperhadapkan pada kondisi ini, di mana kita tidak bisa lagi stay at home karena kebutuhan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, tetapi di sisi lain, COVID-19 juga di negara kita belum hilang. Bahkan grafik perkembangannya itu belum menunjukkan penurunan. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus berhadapan dengan yang namanya new normal. Apa itu new normal? Menurut pemahaman saya, new normal itu adalah penyesuaian diri kita pada kondisi sekarang ini, di mana kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa di luar rumah, tetapi bisa juga meminimalisir atau bahkan bisa mengurangi
resiko tertular COVID-19. Bagaimana caranya? Ya tentu tidak semudah itu. Kita harus menaati beberapa aturan. Yang pertama adalah ketika kita keluar rumah melakukan aktivitas, kita harus menjaga jarak, tetap menjaga jarak. Kemudian, pastikan selalu mencuci tangan sebelum memegang area wajah atau setelah memegang benda-benda di sekitar kita. Bila perlu, bawalah hand sanitizer agar proses cuci tangannya itu lebih mudah dan lebih praktis. Kemudian, yang paling penting adalah kita harus selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Jadi silahkan gunakan masker. Misalkan saya sekarang berada di luar rumah, saya harus menggunakan masker dan saya bawa masker. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah yang paling penting adalah menjaga kesehatan diri dan kebersihan diri agar peluang untuk tertular COVID-19 menjadi kecil, bahkan tidak ada. Seperti itu. Dan kita juga tetap bisa beraktivitas di luar rumah seperti biasa. Jadi pesan ini saya sampaikan untuk saya pribadi, untuk para siswa, dan untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga proses pembelajaran yang sudah kita lewati bersama dengan segala macam kekurangannya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Saya mohon maaf apabila dalam proses pembelajaran, terutama untuk siswa saya, ada hal-hal yang tidak berkenan, dan juga untuk rekan-rekan saya mohon maaf atas segala kehilafan yang saya lakukan, baik itu saya sengaja dan ataupun saya tidak sengaja. Semoga kita semua bisa melewati kondisi ini sesegera mungkin. Semoga segera ditemukan vaksin COVID-19 sehingga kita bisa hidup kembali normal, tidak ada embel-embel yang lain. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya.